Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang solih dan solihah, apa kabarnya anak-anak bunda? Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya dalam keadaan sehat. Dan titip salam buat keluarga di rumah, semoga tetap sehat dan tetap terjaga kesehatannya, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mencari keberkahan kita pada proses pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak bunda yang solih dan solihah, kita masuk ke hari kedua di hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Dan hari ini Bunda Sepri akan membahas dua muatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah PPKN, yang kedua itu adalah SBDP. Nah, untuk PPKN kita akan belajar materi tentang penerapan sila-sila Pancasila ke-1 sampai ke-5. Sama seperti pekan yang lalu, ya, pekan sebelum Lebaran Idul Adha. Kita sudah membahas, Bunda Sepri sudah menjelaskan sikap-sikapnya seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, hari ini Bunda Sepri hanya mengulang kembali dan plus tambahan latihan untuk kalian kerjakan. Kemudian muatan pembelajaran yang kedua yaitu SBDP. Ya, kita akan belajar tentang teknik membuat patung dengan menggunakan bahan lunak. Bagaimana prosesnya? Nanti kalian simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan di akhir video ada tugas praktek SBDP yang akan kalian kerjakan. Dan ini berstruktur, tidak harus besok atau hari langsung selesai, tapi ditunggu paling lama hari Sabtu nanti. Ya, oke. Baik, Bunda langsung saja. Silahkan simak baik proses pembelajaran kita hari ini. Semoga tetap semangat dan yang pastinya disimak video Bunda sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan menyimak penjelasan Bunda via video pembelajaran, Bunda sangat berharap Ananda mampu memahami materi penerapan sila Pancasila dengan benar. Lalu, dengan menyimak penjelasan Bunda via video pembelajaran, Ananda mampu memahami teknik membuat patung dari bahan lunak dengan rapi dan indah. Baiklah anak-anak Bunda, kita mulai dengan penjelasan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu memiliki simbol dengan bintang yang bercahaya. Kemudian nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila Pancasila itu menggambarkan bahwa rakyat Indonesia itu meyakini akan adanya Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang ada dalam agamanya. Kalau kita yang beragama Islam, maka kita dituntut untuk taat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah Allah tunjukkan kepada kita semua. Baik, kemudian sebagai bangsa yang beragama, kita juga harus menjunjung toleransi dan rasa saling menghormati antar umat beragama. Nilai sila pertama yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama adalah beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian memupuk toleransi antar umat beragama. Kemudian menghargai orang lain yang sedang beribadah, lalu tidak memaksa suatu ajaran agama kepada umat lain. Jadi tidak ada yang saling memaksakan untuk memilih agamanya masing-masing. Kemudian terakhir, sikap yang termasuk sila pertama Pancasila adalah kerjasama antar umat beragama. Jadi maksudnya kita tidak boleh memilih-milih ya. Maksudnya tidak boleh memilih-milih teman, ketika berteman tidak boleh memilih dengan yang sama agamanya saja dan lain sebagainya. Jadi di sini diajarkan bahwa kita tetap harus hidup rukun dan berdampingan serta saling menghargai ketika memiliki perbedaan agama. Nah, itu kurang lebih sikap yang harus kita ambil dalam sila pertama Pancasila. Baik, kita lanjut dengan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nih, sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan rantai emas ya. Di dalam sila kedua Pancasila itu terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar umat manusia. Jadi seluruh rakyat diakui sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Selain itu, sila kedua juga bermakna untuk sadar dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Bagaimana contohnya? Yang pertama, menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, memperlakukan orang lain secara adil.
Yang keempat, memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang sangat tinggi. Yang kelima, saling menghargai hak asasi orang lain. Jadi, seperti contoh nih ya, sudah Bunda jelaskan nih pekan lalu. Contohnya kurang lebih membantu orang yang kesulitan. Karena kenapa? Di situ jelaskan bahwa kita harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi, membantu yang sedang korban bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu adalah sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kita lanjut ke sikap yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kalau di sini tidak ada gambarnya ya, maka Bunda akan sebutkan saja kalau sila ketiga Pancasila itu memiliki simbol pohon beringin. Ya, jadi nilai sila ketiga Pancasila itu diamalkan dalam beberapa contoh. Apa saja contohnya? Itu yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa dan negara, kemudian bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi kalau memakai produk dalam negeri, tidak memakai brand-brand luar negeri, itu salah satu sikap kita menghargai dan terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kedua, mengembangkan semangat persatuan dalam keagamaan atau dalam keragaman. Tidak memilih-milih ya, bareng-bareng setiap mengerjakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, berteman tanpa melihat suku dan agama. Ini sangat penting ya. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi tidak timbul rasa egois ya. Yang keenam, kerjasama dengan suku dan umat agama lain. Yang ketujuh, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedelapan, saling menghormati warga negara yang berbeda suku, agama, dan golongan sehingga dapat menciptakan persatuan. Jadi intinya, sikap yang diambil adalah sikap hidup rukun terhadap sesama antar umat beragama. Untuk sikap yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu dilambangkan dengan simbol kepala banteng ya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai sila keempat Pancasila itu diterapkan dalam kegiatan bermusyawarah. Artinya bisa disebut dengan berdiskusi ya, untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Kemudian penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain, yang pertama itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ini mungkin terjadi ketika DPR ya, presiden, menteri-menteri itu sedang merapat paripurna kurang lebih. Jadi dia benar-benar membahas kepentingan negara, bagaimana kelanjutan kemaslahatan masyarakat ke depan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi ketika berpendapat tidak memaksakan untuk pendapat kita itu diterima oleh semua orang. Jadi benar-benar menurunkan sekali egoismenya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Nah, ini penting nih, asas kekeluargaan. Jadi jangan sampai sesuatu hal yang bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, tapi diselesaikan dengan cara hukum kalau memang tidak berlebihan. Tidak berlebihan atau sudah di luar batas ya. Maka lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang keempat, yang terakhir, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jadi ketika sudah ketok palu, semuanya harus bisa melaksanakan semua keputusan dengan baik ya. Jadi semuanya harus menjalankan keputusan dengan baik. Baiklah, kita masuk ke sila Pancasila yang kelima, yaitu Pancasila yang terakhir. Sikap apa sih yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Oke, sebelum Bunda jelaskan, perhatikan kembali gambar di samping. Ada seorang anak sedang menolong teman. Nah, ternyata sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila ya. Jadi apa bedanya Bun dengan sila kedua? Sila kedua itu lebih kepada solidaritas, lebih kepada kelompok ya. Kalau sila kelima Pancasila itu lebih kepada ke individu masing-masing ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sila kedua itu kan menolong bencana alam, kemudian membagikan makanan kepada fakir, miskin dan lain sebagainya. Itu biasanya dilakukan secara kelompok sesuai dengan penerapan sila kedua. Sedangkan sila kelima itu lebih kepada individu masing-masing. Oke. Nah, adapun penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain, yang pertama, bersikap adil kepada orang lain, terutama kepada adik sendiri. Itu sangat-sangat ini ya, bisa langsung diterapkan
ketika di rumah ya. Kemudian yang kedua, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Nih, ini sangat berkaitan dengan silah kedua ya, karena kita harus membeli atau memakai barang-barang produk dalam negeri biar tidak boros, karena biasanya produk luar negeri itu lebih mahal harganya. Kemudian yang ketiga, suka bekerja keras. Nih, yang pekerja keras untuk mencapai sesuatu ya. Contoh, memiliki cita-cita yang sangat tinggi, dia bekerja keras, belajar dengan tekun, itu termasuk dengan sila kelima Pancasila. Kemudian memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, yang sudah menjawab lesson tadi. Lanjut, menghargai hasil karya orang lain. Nih, salah satunya ketika kita membuat sesuatu dan kita tunjukkan kepada teman, kita menghargai, bukan hanya mengejek ya. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Apa contohnya? Ketika lagi di jalan, lagi di pantai, kita buang tuh sampah sembarangan. Nah, itu berarti tidak melakukan sikap yang terkandung dalam sila kelima, dan harusnya kita harus buang sampahnya di tempat sampah masing-masing ya. Apalagi di laut. Siapa coba kalau yang bukan kita yang membersihkan ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak Bunda, tadi sudah Bunda jelaskan secara singkat lanjutan dari materi kita pekan lalu dan sudah Bunda ulangi kembali. Maka perhatikan kembali gambar yang ada di device kalian masing-masing. Yuk, ada gambar A, ada gambar B. Di situ gambar A sedang bermain lomba ya, lomba menggunakan papan itu ya, bersama-sama dalam satu kelompok itu 3 orang. Kemudian yang gambar B itu sedang bermain bola, tapi ternyata adalah salah satu anak yang marah ya, ketika melakukan mungkin tabrakan dan sebagainya. Tuh anak yang pakai baju biru itu sedang marah. Nah, pertanyaan Bunda, yuk dijawab baik-baik ya di rumah masing-masing. Apakah kegiatan pada kedua gambar mencerminkan sila ketiga Pancasila? Ayo, kira-kira semua gambar A dan B itu mencerminkan sila ketiga Pancasila enggak ya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Yes, alhamdulillah. Kalian sudah menjawabnya dengan baik. Bunda bantu ya. Gambar A itu menunjukkan gambar yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Karena kenapa? Dia melakukannya dengan kompak, bersama-sama, tanpa ada rasa yang paling menang sendiri dan lain sebagainya. Tetap rukun tuh, perhatikan ya gambarnya. Kemudian gambar yang B itu dia sudah melaksanakan dengan baik untuk bermain bersama. Namun ada salah satu anak yang tidak suka ketika ada bukan perkelahian ya mungkin ya, itu kalau di permainan bola itu senggol-senggolan. Jadi dia tidak menerima, kurang lebih seperti itu. Jadi karena ada yang marah, maka yang A itu mencerminkan sila ketiga Pancasila, dan yang B itu gambar yang belum mencerminkan ya. Mungkin kalau ekspresinya tidak seperti itu, insya Allah mencerminkan. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang B, apa perbedaan nilai yang terkandung dalam peristiwa Bunda ulangin. Apa perbedaan nilai yang terkandung pada peristiwa dalam kedua gambar tersebut? Nilai yang terkandung pada peristiwa dalam kedua gambar tersebut. Oke, nilai apa? Kita mengerucut kepada nilai sikap kali ya. Oke, nilai sikap apa yang bisa kita lihat dan terkandung dalam kedua gambar? Silakan dijawab di rumah masing-masing. Baik, Bunda jawab bantu ya. Bunda bantu jawab maksudnya. Yang A itu mencerminkan nilai sikap rukun. Kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan yang B itu belum tertampak, belum terlihat bahwa dia melakukan atau menggunakan nilai rukun ketika bermain bola bersama ya. Oke, baiklah. Good job anak-anak Bunda. Terima kasih. Itulah dari penjelasan materi SBDP. Maksud Bunda materi PPKN. Ada tugas untuk kalian untuk materi PPKN, nak. Bunda akan membagikan linknya setelah video ini di grupnya masing-masing, di grup siswa ya. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10. Selanjutnya kita bahas materi SBDP, teknik membuat patung dengan bahan lunak.
Bahan lunak untuk membuat patung itu biasanya menggunakan tanah liat, sabun, dan plastisin. Ada lagi nggak Bunda? Ada. Bisa jadi dengan menggunakan bubur kertas, kemudian bubuk kayu, ya, itu juga bisa menjadi bahan lunak untuk membuat sebuah benda berupa patung. Nah, untuk membuat patung itu ada tekniknya ternyata, dan dapat menggunakan lebih dari satu teknik ketika kita membuat patung. Apa saja tekniknya? Yang pertama itu adalah teknik butsir. Nih, pekan lalu sudah Bunda jelaskan ya. Jadi teknik butsir itu teknik membuat bentuk dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Ya, perhatikan, benda apa yang dia gunakan, alat apa yang dia gunakan itu seperti besi dengan bentuk kecil. Nah, jadi dia membuat itu untuk membentuk suatu ukiran-ukiran ya, tapi dalam jumlah kecil dan sedikit demi sedikit sampai menjadi bentuk yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, bisa dengan membuat patung dengan teknik pijat ya. Teknik pijat seperti gambar tuh, perhatikan. Dia menggunakan alatnya tangan sendiri. Jadi teknik membuat bentuk dengan cara memijat yaitu dengan menggunakan tangannya sendiri. Alhamdulillah kita masih diberi tangan yang lengkap dengan jari-jarinya dan bisa membuat suatu karya seni yang luar biasa. Ya, dengan tangan yang kreatif ini, insya Allah bisa tercipta patung-patung yang kita inginkan kurang lebih. Lanjut ke teknik yang ketiga. Nah, di teknik yang ketiga ini namanya teknik pilin ya. Jadi teknik ini membuat bentuk dengan cara memilin atau diperintil-perintil kalau kita bahasa kita ya. Baik itu tanah, baik itu plastisin atau apapun bahan lunak sehingga terbentuk sebuah tali. Jadi dari sebuah tali itu kita bisa membentuknya menjadi sebuah karya luar biasa ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 teknik yang yang Bunda jelaskan secara singkat. Sangat bisa kalian gunakan untuk proses praktek. Apa saja prakteknya? Oke, silakan simak baik-baik bagaimana petunjuknya ya. Baiklah Ananda Solih dan Soliha, berikut ini adalah tugas praktek SBDP kalian. Jadi temanya membuat patung hewan kesukaan. Jadi seminggu ini, 1 pekan ke depan, kalian Bunda minta untuk membuat hewan kesukaan menggunakan bahan lunak. Untuk bahan lunaknya kita kesepakati aja ya, kita menggunakan bahan plastisin. Karena kalau kita menggunakan tanah liat atau bubur kertas itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencari dan membuatnya. Jadi kita gunakan saja plastisin. Kapan terakhir mengumpul? Terakhir mengumpulkan tanggal 31 Juli di hari Sabtu. Bunda harap semuanya dapat mengerjakan praktek SBDP ini dengan baik dan rapi. Untuk penilaian itu dilihat dari kerapian. Baik, sekian pembelajaran dari Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa amal yauminya tetap dikerjakan. Lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf. Dadah.